Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar kimia bersama saya, Ibu Rida Sulfiani, akan membawakan materi tentang kimia unsur. Sebelum kita masuk ke materi tentang kimia unsur, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang kimia unsur. Materi tentang kimia unsur adalah materi penutup dari serangkaian materi di semester ganjil. Dan insya Allah nanti pekan depan akan menghadapi penilaian akhir semester. Pada hari ini kita akan fokus membahas soal-soal yang terkait dengan kimia unsur. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan kelimpahan sifat-sifat, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur golongan utama. Yang kedua, menjelaskan kelimpahan sifat-sifat, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Yang ketiga, menjelaskan kelimpahan sifat-sifat, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Sebelum kita membahas beberapa soal terkait kimia unsur, ada baiknya kita lihat unsur-unsur yang terdapat dalam sistem periodik unsur yang sudah dipelajari di kelas 12 semester 1. Dalam materi kimia unsur di kelas 12 yang sudah dipelajari, yang sudah Ananda sekalian pelajari adalah tentang golongan alkali, yaitu unsur yang berada di golongan 1A. Kemudian golongan alkali tanah berada di golongan 2A. Ada golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A,
ada golongan halogen yang berada di golongan 7A. Selanjutnya golongan 8A yang biasa kita kenal dengan golongan gas mulia. Kemudian Ananda sekalian juga mempelajari tentang unsur-unsur yang terdapat pada periode ketiga. Yang terakhir adalah unsur-unsur transisi pada periode keempat. Kita lihat soal nomor 1. Helium merupakan unsur yang termasuk golongan gas mulia. Berdasarkan pengetahuan tentang sifat-sifat gas mulia bahwa helium A berupa molekul diatomik, B mempunyai elektron valensi 8, C jari-jari atom yang paling besar, D mempunyai energi ionisasi paling besar dibandingkan unsur segolongannya. Dan E mempunyai keelektronegatifan paling kecil dibandingkan unsur segolongannya. Karena sudah pernah dipelajari, pasti anak-anakku sekalian sudah mengetahui bahwa helium itu nomor atomnya berapa, konfigurasi elektronnya, bagaimana penulisannya, pasti sudah mengetahui dan bisa menebak jawaban yang tepat dari pilihan yang disediakan. Oke. Silahkan tuliskan jawaban di kolom chat yang disediakan. Sekarang coba kita lihat. Iya. Baik, jawabannya D. Iya, dari SMA Negeri 12 Bone menjawab D. Kita lihat dulu, kita lihat kembali, kita refresh kembali pengetahuan Ananda sekalian tentang unsur yang berada di golongan 8A atau yang biasa dikenal golongan gas mulia. Ada helium dengan konfigurasi elektron 1s2, nomor atomnya sama dengan 2, neon dengan nomor atom 10, argon 18, kripton 36, xenon 54, radon 86. Nomor atomnya sama dengan 2, helium memiliki nomor atom paling kecil dibandingkan unsur-unsur yang lain yang terdapat di golongan 8A, gas mulia. Apabila nomor atomnya kecil, pasti kalian sudah bisa mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap jari-jari atomnya. Nomor atomnya kecil, otomatis jari-jarinya juga kecil. Jadi dalam satu golongan, dari atas ke bawah, nomor atom semakin besar, maka jari-jarinya juga semakin besar. Ya. Nah, tadi sudah bisa ditentukan jawaban mana yang kurang tepat. Ya. Oke. Iya, kunci jawabannya adalah D. Iya, tadi pada umumnya menjawab D. Dari pertanyaan nomor 1. Kita lihat kembali, kita analisis kembali pilihan yang disediakan. Berupa molekul diatomik. Ananda sekalian sudah mengetahui bahwa golongan gas mulia, unsur-unsur yang terdapat di golongan 8A atau yang biasa dikenal dengan gas mulia. Kenapa ada kata mulia? Berarti unsur-unsur yang ada di golongan tersebut ini memiliki keistimewaan dibandingkan unsur-unsur yang lain dalam sistem periodik. Ada kata mulia di sini, berarti itu bisa dilihat elektron valensinya
semuanya terisi penuh. Ya, elektron valensi terisi penuh pada helium. Dia elektron valensinya 2, sedangkan yang lain elektron valensinya 8. Unsur yang terdapat di gas mulia, golongan gas mulia ini, sukar untuk bereaksi atau berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Makanya dia dikatakan gas mulia. Jadi unsur-unsur pada golongan yang lain itu berkiblat atau berusaha memiliki elektron valensi yang sama jumlahnya di golongan gas mulia. Kalau kita melihat pilihan A berupa molekul diatomik. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa dia itu tidak ingin lagi berikatan dengan unsur yang lain karena sudah stabil. Mempunyai elektron valensi 8. Nomor atom helium hanya 2. Tidak mungkin elektron valensinya 8. Yang tepat itu elektron valensinya sama dengan 2. Jari-jari atom yang paling besar. Nomor atom helium dalam golongan gas mulia itu nomor atomnya paling kecil, berarti jari-jari atomnya yang paling kecil. Tadi jawaban dari Ananda sekalian mengatakan bahwa mempunyai energi ionisasi paling besar dibandingkan unsur segolongannya. Jadi dalam satu golongan khusus ya, kita pelajari dalam satu golongan apabila energi ionisasinya dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin bertambah, maka energi ionisasinya itu akan sebaliknya. Ya. Jawabannya sudah tepat, yaitu D. Iya, terima kasih sudah berpartisipasi untuk menjawab secara interaktif meskipun hanya dituliskan di kolom chat. Kita lanjut di soal nomor 2. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai unsur dalam satu golongan alkali berikut. Yang pertama, jari-jari unsur X lebih besar daripada unsur Y. Yang kedua, oksida unsur Z lebih asam dibandingkan unsur Y. Yang ketiga, unsur Z mempunyai energi ionisasi paling besar. Urutan unsur dari yang mempunyai nomor atom paling kecil adalah A, X, Y, Z, B, X, Z, Y, C, Y, X, Z, D, Z, X, Y, E, Z, Y, X. Kita lihat ya. Oke. Unsur alkali, ya. Ada Li, Na, K, Rb, Cr. Energi ionisasinya dari atas ke bawah itu semakin kecil. Jadi Li memiliki energi ionisasi yang paling kecil. Seperti halnya sifat secara umum dari unsur-unsur yang lainnya dalam satu golongan, dari atas ke bawah itu nomor atom semakin bertambah. Ya. Nah, kita analisis dulu pernyataan-pernyataan yang disajikan pada soal tadi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, nomor atom dan jari-jari semakin besar. Sehingga nomor atom unsur X lebih besar daripada unsur Y. Kemudian pernyataan yang kedua, dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat basa itu semakin kuat. Apabila sifat basanya semakin kuat, otomatis sifat asamnya semakin berkurang. Oleh karena oksidasi unsur Z lebih asam dibandingkan unsur Y, artinya unsur Y ini lebih basa dibandingkan unsur Z. Maka nomor atom dari Y itu lebih besar daripada Z. Nah, pernyataan yang ketiga,
Unsur Z mempunyai energi ionisasi paling besar. Artinya unsur Z terletak paling atas atau mempunyai nomor atom paling kecil. Iya, sekarang silahkan dilihat di tabelnya. Pernyataan yang ketiga ini, unsur Z mempunyai energi ionisasi paling besar. Jadi ketika energi ionisasinya paling besar berarti dia itu terletak dalam satu golongan, itu terletak paling atas. Atau dengan kata lain, mempunyai nomor atom paling kecil. Jadi urutan unsur dari nomor atom terkecil adalah Z, Y, dan X. Iya, betul sekali. Jawabannya, kunci jawabannya adalah E. Ya, untuk menyelesaikan soal yang terdiri dari beberapa pernyataan, memang perlu untuk dianalisis terlebih dahulu. Dari pernyataan-pernyataan tersebut ditentukan yang manakah pernyataan yang paling tepat. Iya, terima kasih kepada Ananda yang berada di SMA Negeri 7 Luhut Timur yang sudah berpartisipasi. Kunci jawabannya atau jawabannya sudah tepat, yaitu E. Pilihannya adalah E. Kita lihat soal nomor 3. Persamaan reaksi yang tepat bila sepotong logam natrium dimasukkan dalam segelas air adalah: natrium apabila dimasukkan dalam segelas air, reaksi apa yang ditimbulkan? Oke, ini pilihannya. Nah, pasti anak-anakku sudah mempelajari atau sudah disampaikan bahwa natrium itu kalau dia bereaksi dengan air, reaksi yang terjadi itu seperti apa, senyawa apa yang dihasilkan. Iya. Nah, apalagi kalau sudah mengetahui natrium ini biasanya dibuat atau berfungsi sebagai apa dalam kehidupan. Iya. Ini pilihannya. Iya. Oke, natrium ketika bereaksi dengan air biasanya akan menimbulkan panas. Ketika menimbulkan panas atau adanya kalor, berarti dia akan menghasilkan energi. Nah, di sini pilihan A sampai E itu semuanya menghasilkan energi. Saya kira anak-anakku sekalian juga sudah mempelajari, karena kita hanya mengulang pada hari ini materi yang sudah dipelajari sebelumnya tentang identifikasinya seperti apa, reaksi-reaksinya seperti apa hasilnya, ya. Jadi sudah bisa menentukan apabila natrium direaksikan atau bereaksi dengan H2O, maka yang dihasilkan adalah senyawa basa dan gas hidrogen. Jadi kalau dia menghasilkan senyawa basa, Na, bereaksi dengan air akan membentuk larutan NaOH, kemudian gas hidrogen ditambah dengan energi karena reaksi eksoterom. Ya, biasanya kalau kita bereaksikan dalam gelas kimia itu biasanya gelas kimia tersebut akan terasa panas. Ini ya sifat-sifatnya. Nah, logam alkali apabila direaksikan air akan menghasilkan gas hidrogen dan larutan basa. Jadi larutan basa yang dihasilkan reaksi antara Na dengan H2O adalah larutan NaOH, kemudian gas hidrogen adalah rumusnya yaitu H2. Jadi kita kembali lihat yang tepat jawabannya adalah B. Terima kasih sudah menjawab. Dan jawabannya sudah tepat, pilihannya adalah B. Kita pindah ke soal berikutnya. 4 unsur periode ketiga, yaitu P, Mg, Cl, dan Na,
urutan unsur-unsur tersebut dari yang paling kecil sifat pereduksinya sampai yang paling besar. Nah, ada kata pereduksi. Jadi, ada kata pereduksi, kemudian biasanya juga ada kata pengoksidasi. Nah, berarti ada kaitannya dengan mengalami reduksi atau mengalami oksidasi. Sifat oksidator dan sifat reduktor dari unsur-unsur periode ketiga yang minta dianalisis. A, Na, pilihannya A, Na, Cl, Mg, P, B, Cl, P, Mg, Na, kemudian C, Cl, P, Na, dan Mg, selanjutnya D, P, Cl, Na, dan Mg, selanjutnya pilihan E, Na, Mg, P, dan Cl. Kita bahas ini unsur-unsur yang ada di periode ketiga. Nah, supaya lebih mudah dihafal, saya kira Anda sekalian punya cara tersendiri, sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah, cara menghafalnya untuk memudahkan mengingat. Ya, bukan hanya sekedar mengingat, sifat-sifatnya pun baik itu sifat kimia maupun fisisnya itu harus dipahami dan diketahui. Jadi unsur-unsur yang terdapat di periode ketiga adalah Na, MgAl, Si, P, SCl, dan argon. Nah, biasanya kalau memudahkan kita menghafalnya atau mungkin ada cara lain. Nah, kalau yang Ibu tampilkan di sini bisa dihafal dengan satu kalimat, nanti Minggu Ali siap pergi sama calon artis. Dalam setiap katanya itu mewakili lambang unsurnya. Nanti ada unsur Na di situ, di kata Minggu ada Mg, Ali ada Al, aluminium, siap ada Si, silikon, pergi untuk P, sama untuk S, belerang, kemudian calon untuk Cl, yaitu klor, artis mewakili unsur argon. Nah, sekarang silahkan dilihat sifat reduktor dan oksidatornya. Nah, di sini yang pertama kali kita lihat dulu sifat logamnya. Ini terbagi 3. Nah, perhatikan tanda panah. Nah, kalau yang di sebelah kiri, yang di sini sebelah kiri dari Si itu bersifat logam. Selanjutnya yang di sebelah kanan Si dengan P itu bersifat non logam. Silikon ternyata dia metaloid, artinya semilogam. Kemudian bagaimana dengan sifat reduktor dan oksidatornya? Ya. Semakin ke kanan, maka sifat oksidator ini semakin kuat. Kebalikannya, yang di sebelah kiri ini sifat reduktornya semakin kuat. Kalau sifat oksidatornya semakin kuat, berarti, ya, kita lihat dulu, salah satu perubahan sifat unsur periode ketiga dari kiri ke kanan adalah makin mudah tereduksi. Ada kata makin mudah tereduksi. Apabila mudah tereduksi, berarti sifat oksidatornya bertambah. Kalau sifat oksidatornya bertambah, maka sebaliknya, sifat reduktornya akan berkurang. Sifat reduktor yang berkurang berarti sifat pereduksinya juga berkurang. Jadi, dengan demikian untuk sifat pereduksi yang paling kecil urutannya, jadi mulai dari sini. Kalau di pilihannya tadi, mulai dari Cl,
Jadi mulai dari Cl, selanjutnya bergeser ke P, kemudian magnesium, dan yang terakhir adalah natrium. Jawaban yang tepat adalah B. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk SMA Negeri 7 Luwu Timur yang sudah sangat interaktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang lain, SMA-SMA yang lain mungkin terkendala jaringan, silahkan. Boleh diketikkan di kolom chatnya. Ya. Tidak mengurangi semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk soal yang kelima. Dari sifat-sifat unsur berikut, yang pertama, mudah teroksidasi. Yang kedua, dapat membentuk oksida L2O3. Yang ketiga, mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Yang keempat, titik didihnya rendah. Yang kelima, senyawanya mempunyai warna. Yang merupakan sifat unsur transisi periode keempat adalah. Nah, ini kita bergeser ke unsur-unsur yang terdapat atau unsur transisi periode keempat. Kalau tadi unsur transisi periode 3. Unsur-unsur yang berada pada periode ketiga. Nah, ini khusus untuk unsur transisi periode keempat. Sifat unsur yang tepat dari unsur transisi periode keempat adalah A1 dan 3, B3 dan 5, C2 dan 4, D2 dan 5, E, oke, saya geser dulu, ya, 3 dan 4. Kita lihat dulu unsur-unsur yang berada di unsur transisi yang berada pada periode keempat, ya ini ya, SCTI, V, CRMN, FE, CONI, CU, dan ZN. Saya kira Anda sekalian juga sudah punya cara tersendiri untuk menghafalkan unsur-unsur yang ada di transisi periode keempat. Ya. Nah, inilah gambar dari unsur-unsur transisi periode keempat. Ya. Pada umumnya memiliki warna, nah, kecuali SC dan ZN. Sifat yang lain lagi, nah, memiliki beberapa tingkat oksidasi. Sifat unsur transisi periode keempat dari pernyataan yang tadi yang tepat itu adalah ya, mempunyai beberapa tingkat oksidasi dan senyawanya mempunyai warna. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih Anda sekalian, jawabannya tepat. Ya. Kembali lagi bahwa sifat unsur transisi karena tadi ada beberapa pilihan yang disediakan. Yang tepat itu adalah mempunyai beberapa tingkat oksidasi dan senyawanya mempunyai warna. Kecuali SC dan ZN dia tidak berwarna. Jadi pada umumnya memiliki warna. Kita pindah ke soal yang keenam. Suatu unsur transisi memiliki konfigurasi elektron. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Unsur transisi atau konfigurasi elektron itu sudah pernah dipelajari di kelas 10. Pasti Anda sekalian sudah mengetahui kalau
unsur di golongan utama, cirinya atau subkulit terakhirnya itu terletak pada subkulit apa. Begitu pula dengan unsur-unsur yang terdapat di golongan transisi. Subkulit terakhirnya berada di subkulit apa? Oke. Pertanyaannya dalam soal ini adalah tingkat oksidasi tertinggi dari unsur tersebut adalah A plus 7, B plus 5, C plus 4, D plus 3. Pasti Anda sekalian sudah mengetahui yang mana yang dilihat atau bagaimana cara menentukan tingkat oksidasinya. Kita lihat dulu. Subkulit terakhir, perhatikan di subkulit terakhirnya, yaitu ini. Sekali lagi, untuk unsur transisi, subkulit terakhirnya, jadi sekaligus ini kita mereview pembelajaran atau materi di kelas 10 ya, tentang konfigurasi elektron. Iya, biasanya jadi aturannya kalau dia berakhir di subkulit S dengan D, itu berarti menunjukkan dia unsur yang terletak di golongan transisi. Begitu pula kalau untuk subkulit S dan F, juga golongan transisi. Nah, yang untuk golongan utama biasanya dia berakhir di subkulit S dan P. Ya. Tingkat oksidasinya bisa ditentukan dengan melihat jumlah elektron yang berada pada subkulit terakhirnya, yaitu di subkulit S dan D. Iya. Iya. Di 4S ada 2 elektron. Kemudian di subkulit 3D ada 5. Ya. Tingkat oksidasinya bisa ditentukan dengan melihat elektron valensi. Jadi elektron valensi, saya kira Anda sekalian sudah mengetahui kalau subkulit S dan D berarti jumlah elektron valensinya itu 2 ditambah 5. Jadi jangan hanya melihat yang ini. Karena dia ditulis terakhir, bukan berarti 3D5 subkulit terakhir. Ya. Dia berakhir di sini. Ya. 4S2, 3D5. Jadi elektronnya harus dijumlahkan mulai dari jumlah elektron yang ada di subkulit 4S ditambah dengan elektron yang terdapat di subkulit 3D. Berarti dia tingkat oksidasinya 2 tambah 5 sama dengan 7. Atau plus 7. Gitu ya. Atau plus 7. Tadi sudah dijawab bahwa jawabannya adalah plus 7. Atau jawabannya A. Ya, terima kasih jawabannya sudah tepat. Nah, ini penjelasannya. Untuk unsur transisi periode keempat merupakan kulit valensinya adalah 4S dan 3D. Jumlah elektron pada kulit valensi menunjukkan tingkat oksidasi tertinggi. Ya. Kunci jawabannya adalah A, yaitu plus 7. Nah, untuk soal yang terakhir, soal nomor 7. Kita lihat. Sifat paramagnetik. Iya. Paramagnetik dari unsur transisi ditentukan oleh banyaknya. A. Elektron tunggal pada orbital F. B.
elektron tunggal pada orbital P C. Elektron tunggal pada orbital D. D. Pasangan elektron pada orbital P. Dan E. Pasangan elektron pada orbital D. Iya. Kalau biasanya terkait dengan sifat paramagnetiknya berarti kemampuannya untuk, ya ada kata magnet. Iya. Iya, berarti tentang oksidator dan reduktornya. Paramagnetik. Iya. Oke, kita lihat jawaban yang tepat dari kelima pilihan ini. Nah, ini terkait juga dengan jumlah elektron yang terdapat pada subkulit, ya. Nah, transisi sifat paramagnetik terjadi apabila banyak elektron yang tidak berpasangan atau elektron tunggal pada orbital D. Iya, jawaban dari SMA Negeri 7 Luhut Timur ya adalah C. Iya, betul sekali. Kunci jawabannya adalah C. Iya. Kita kembali melihat pilihannya. Iya. Ini ya, elektron tunggal pada orbital D. Iya. Jadi sifat paramagnetiknya itu dipengaruhi oleh jumlah elektron atau elektron tunggal pada orbital D. Ya. Baik, untuk hari ini saya kira cukup pembahasan soal-soal terkait dengan materi kimia unsur di kelas 12, mulai dari unsur golongan utama dan unsur-unsur transisi. Kembali Ibu mengingatkan, silahkan dipelajari kembali materi semester 1 untuk menghadapi penilaian akhir semester. Mulai dari materi sifat koligatif larutan, kemudian ada redoks, ya. Di redoks itu Ananda sekalian sudah mempelajari ada redoks, metode ion elektron, dan metode bilangan oksidasi. Selanjutnya materi tentang sel volta, materi tentang sel elektrolisis, ya. Kemudian ada materi tentang hukum Faraday, ya. Di hukum Faraday terbagi dua juga, ada hukum Faraday 1, hukum Faraday 2. Dilanjutkan lagi dengan materi tentang kimia unsur yang merupakan materi penutup untuk semester 1. Di kimia unsur ada unsur golongan utama. Di sana kalian mempelajari tentang ada sifat-sifat, baik itu sifat kimia dan sifat fisisnya, bagaimana mengidentifikasinya, kegunaannya apa, kemudian reaksi-reaksi yang terjadi. Ya. Bahkan sampai dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, termasuk terhadap kesehatan juga. Ya. Kemudian setelah unsur golongan utama, jadi di golongan utama ada gas mulia, ada unsur halogen, kemudian alkali, alkali tanah, selanjutnya ada materi untuk unsur transisi sampai yang tadi kita bahas. Silahkan kalian menonton video delay, di situ disediakan cara pembahasan dan materi yang sudah dijelaskan dari kami, pengajar tim Smart School. Nah, di situ tersedia video delay-nya. Baik, untuk hari ini saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya, Ibu Rida Sulfiani, mengucapkan banyak terima kasih terkhusus untuk SMA Negeri 7 Luhut Timur dan SMA Negeri 12 Bone
yang sudah sangat interaktif pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.